pembelajaran malam hari. Malam hari ini kita akan belajar mengenai metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan perpetual. Yang mana perpetual itu adalah salah satu tata cara atau teknik dalam mencatat persediaan di perusahaan dagang. Apakah ini masuk ke dalam siklus akuntansi? Masuk di siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, itu masuk ke siklus akuntansi. Ada yang udah pernah ngerjain metode perpetual seperti apa? Ada yang udah pernah ngerjain belum? Yang semester 3 ke atas? Belum ada sama sekali? Oke, kita bahas ya. Sistem persediaan atau sistem pencatatan persediaan metode perpetual itu apa sih? Gitu kan. Metode perpetual dan periodik itu apa? Kalau kita berbicara sistem, artinya kita akan berbicara tata cara, ya, atau disebut dengan metode. Metode dalam hal apa? Dalam mencatat sesuatu hal. Nah, di sini kita berbicara metode pencatatan persediaan. Artinya, kalau kita berbicara persediaan, maka persediaan itu adanya di perusahaan dagang. Kalau kita berbicara perusahaan dagang, berarti kegiatannya jual beli barang. Kalau jual beli barang, artinya ada yang namanya harga pokok penjualan. Nah, tugas kita dalam mencatat persediaan adalah salah satunya untuk mencari nilai harga pokok persediaan yang berapa banyak barang dikeluarkan dan berapa banyak barang masuk, kemudian berapa harga pokok penjualannya. Karena kan kita punya kegiatan penjualan. Kemudian, dalam mencatat persediaan itu ada dua metode. Sama halnya dengan jurnalnya. Jadi, kalau kita berbicara metode, selain nanti kita akan belajar jurnal, kita akan belajar yang namanya kartu persediaan di periodik. Udah pernah dengar belum yang namanya kartu persediaan? Siap, Belum? sudah. Udah, oke. Nah, dalam metode pencatatan ini, antara periodik sama perpetual, kita harus tahu dulu perbedaannya apa. Kita harus pelajari satu persatu. Kenapa? Karena kalau dipelajari langsung, kasihan buat yang belum ada dasarnya. Jadi, kita pelajari satu persatu metode. Tapi di samping itu kita harus tahu dulu perbedaan secara garis besarnya apa aja. Boleh saya minta tolong untuk dibacakan oleh Nadia Putri Ananta. Yang keterangan itu, Kak. Semuanya, Ya, Kak. keterangan sistem periodik, sistem perpetual. Penggunaan buku pembantu di sistem periodik tidak ada hanya catatan. Di sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Pencatatan transaksi di sistem periodik hanya pada saat pembelian barang dagang saja. Di sistem perpetual pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Nama, akun atau perkiraan pada saat pembelian di sistem periodik, pembelian di sistem perpetual, persediaan barang dagang. Penyesuaian akhir periode, di sistem periodik melakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil penghitungan fisik. Di sistem perpetual tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Oke, sudah selesai? Terima kasih. Pak.
Oke. Untuk dua metode tersebut ada beberapa perbedaan. Nah, dari segi apa aja perbedaannya? Yang pertama, pada saat penggunaan buku pembantu di sistem periodik tidak ada yang namanya buku pembantu. Artinya tidak ada kartu persediaan, hanya berupa catatan saja. Catatan umum. Kalau di sistem perpetual itu menggunakan kartu persediaan barang dagang. Artinya, kalau kita menggunakan kartu persediaan barang dagang, di situ kita akan mengetahui berapa banyak barang yang keluar, berapa banyak barang yang masuk secara berkala. Jadi, pada tanggal sekian barang masuk sekian, pada tanggal sekian barang keluar sekian, itu udah langsung diketahui. Makanya ketika menggunakan sistem perpetual, itu tidak ada yang namanya AJP. Karena apa? Karena sudah lengkap catatannya di kartu persediaan. Pada saat apa? Pada saat melakukan pencatatan kartu persediaan. Beda halnya kita menggunakan periodik. Kalau di periodik, kita tidak menggunakan kartu persediaan. HPP-nya nanti akan diketahui pada saat akhir periode, di mana pada saat melakukan jurnal penyesuaian. Gitu. Selanjutnya, untuk pencatatan transaksi. Di sistem periodik, hanya pada saat pembelian barang dagangan saja. Kalau pada saat penjualan, tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Karena pada saat penjualan, ya, kita hanya membuat fakturnya saja pada saat penjualan. Jadi nggak nyatet nih barang keluarnya berapa, makanya nggak tahu HPP-nya berapa pada saat mengeluarkan barang. Nah, kalau di sistem perpetual, pada saat pembelian atau pada saat penjualan barang, itu dicatat. Gitu. Kenapa dicatat? Yaitu tadi, untuk suatu perusahaan yang menginginkan pencatatannya lebih rinci dan kemudian ingin memperoleh informasi pada saat itu juga, lebih cocok menggunakan perpetual. Tapi kalau menggunakan sistem periodik, apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat dalam hal apa? Dalam mengefektifkan waktu. Jadi nggak ada bagian khusus gitu untuk mencatat keluar masuknya barang. Kemudian, nama akun atau nama perkiraan pada saat pembelian. Kalau di sistem periodik menggunakan pembelian, kalau di sistem perpetual menggunakan persediaan barang dagang. Itu di jurnalnya, di jurnal umumnya. Makanya dalam sistem periodik itu nggak ada jurnal untuk mencatat HPP. Karena kita nggak mencatat persediaan barang yang dikeluarkan kita berapa. Kalau di sistem perpetual, selain kita menggunakan kartu persediaan, pada saat kita melakukan penjurnalan di jurnal khusus pun, kita akan mencatat HPP, karena HPP-nya sudah diketahui. Gitu. Kalau kemarin kita belajar jurnal khusus yang metode periodik ya, jadi nggak ada pencatatan HPP-nya. Nanti insya Allah kalau kita sudah belajar pencatatan persediaan ini, kita akan kembali belajar mencatat HPP di jurnal khusus seperti apa. Gitu. Yang keempat, penyesuaian akhir periode. Kalau di sistem periodik, melakukan penyesuaian pada saat akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil perhitungan fisik. Kalau di sistem perpetual, tidak melakukan penjurnalan. Kenapa tidak melakukan penjurnalan di jurnal penyesuaian pada saat akhir periode? Alasannya adalah HPP sudah diketahui pada saat melakukan penjualan. Jadi udah langsung ketahuan berapa HPP-nya pada saat itu juga. Kalau di sistem periodik, hubungannya dengan apa? Dengan pencatatan transaksi. Karena di sistem periodik pada saat penjualan tidak mencatat berapa barang yang keluar,
maka dilakukanlah pencatatan di jurnal penyesuaian. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Berarti kalau harga pokok penjualan itu muncul ketika terjadinya transaksi penjualan. Sedangkan di sistem periodik tidak ada pencatatan pada saat penjualan, hanya ada pada saat pembelian, berarti HPP-nya tidak diketahui pada saat menjual, melainkan diketahui pada saat akhir periode karena menggunakan jurnal penyesuaian. Paham ya? Meskipun dibolak-balik, konteksnya 1. HPP akan muncul pada saat melakukan penjualan barang dagang. Gitu. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Ini masih ada yang mau nyatat? Atau udah? Lanjut? Kak, izin bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Penerapan HPP ini tuh kalau dalam sistem kerja itu gimana sih kita gunainnya itu kapan gitu? Penerapan HPP kita gunainnya kapan? Pada saat menyusun laporan laba rugi. Karena HPP itu akan diperhitungkan untuk mencari nominal laba pada saat penyusunan laporan laba rugi. HPP akan mengurangi nilai penjualan. Kenapa? Ibaratnya gini, HPP itu adalah harga beli lah istilahnya. Istilah mudahnya gitu ya. Contoh, siapa tadi yang bertanya tuh? Yang bertanya barusan siapa? Nindi. Zahro. Oke. Zahro misalkan jualan jualan handphone lah. Jualan handphone. Ketika Zahro belanja persediaan handphone A seharga 5 juta. Kemudian dijual kembali oleh Zahro seharga 6 juta. Artinya HPP-nya adalah 5 juta. Kemudian nominal penjualannya adalah 6 juta. Nah, untuk mencari nominal laba, artinya penjualan dikurangi HPP. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Itu adalah harga pokok penjualan. Nah, tapi tidak sesederhana itu ya, ketika harga beli langsung diasumsikan sebagai HPP. Itu tergantung nanti metodenya apa, karena dalam pencatatan periodik dan perpetual itu masing-masing punya metode lagi. Jadi ada metode dalam metode. Di perpetual, bedanya adanya kartu persediaan dengan tidak ada kartu persediaan di periodik. Nah, kalau untuk sistem pencatatannya, metodenya itu sama-sama ada 3, yaitu ada LIFO, ada FIFO, ada average nanti. Jadi ada 3, di perpetual ada 3, di periodik ada 3. Bedanya hanya adanya kartu persediaan dan tidak ada. Berikut dengan nama akunnya. Nah, seperti itu Zahro. Jadi, kapan nominal HPP itu digunakan? Pada saat melakukan penyusunan laporan laba rugi. Kak, kenapa HPP harus disusun? Kalau di dalam perusahaan dagang itu sangat vital gitu. Sangat penting nominal HPP itu ya, karena kegiatannya adalah jual beli barang. Kalau kita nggak tahu HPP berapa, maka kita nggak akan bisa menentukan berapa laba yang kita peroleh di setiap periodenya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Untuk satu lagi itu kan Boleh. kalau kita lihat kan sistem perpetual itu kan lebih efektif. Di mana apapun itu dicatat. Nah, untuk sistem periodik sendiri itu kan hanya dicatat waktu akhir tahun atau akhir periode. Ini biasanya tuh kalau sistem periodik ini tuh cocok digunakan untuk perusahaan apa? Maksudnya lebih ke efektif gimana gitu maksudnya? Kalau untuk sistem periodik dan perpetual itu kita nggak memandang bulu, maksudnya itu tergantung kebijakan perusahaan, mau pakai yang mana tergantung enaknya yang mana.
gitu. Nah, kalau untuk bedanya dari pencatatan periodik dan perpetual, itu hanya berbeda diketahuinya HPP aja. Jadi kalau kita berbicara efektif dan tidak, tergantung kebijakannya aja. Dua-duanya efektif, cuman ada plus minusnya. Contoh, di perpetual, tahu HPP-nya bisa tiap transaksi, ya, setiap ada transaksi penjualan langsung tahu HPP. Tapi kalau di periodik, itu perusahaan dapat mengetahui HPP itu setiap akhir periode. Misalkan perusahaannya nggak mau repot buat nyatet HPP penjualan, yaudah nanti aja disesuaikan gitu di akhir periode, itu boleh. Jadi kalau kita berbicara efektif, dua-duanya efektif. Seperti itu, Dek. Baik, Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi di di ranah perbedaan ini, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, saya boleh minta tolong untuk Nindi, tolong dibacakan Kandi. Sistem perpetual. Dalam sistem perpetual ini berbeda dengan sistem periodik. Pencatatan persediaan pada sistem ini dilakukan setiap terjadi transaksi. Jadi, penilaian persediaan pada sistem ini bukan mencari persediaan akhir seperti halnya sistem periodik. Dalam hal sistem perpetual, penilaian ini digunakan untuk mencari total persediaan yang keluar sesuai harga beli atau disebut dengan harga pokok penjualan. Biasanya, untuk memudahkan perhitungan HPP ini dilakukan dengan pembuatan kartu persediaan. Oke, terima kasih. Dalam sistem perpetual, berbeda katanya dengan sistem periodik, ya jelas. Ketika ada dua metode berarti beda. Pencatatan persediaan pada sistem ini dilakukan setiap terjadi transaksi, ya. Jadi pada saat pembelian dan penjualan itu langsung diketahui. Kemudian, jadi penilaian persediaan pada sistem ini bukan mencari persediaan akhir seperti halnya sistem periodik, bukan. Dalam hal ini, perpetual itu penilaiannya digunakan untuk mencari total persediaan yang keluar sesuai dengan harga beli atau disebut dengan harga pokok penjualan. Jadi, bukan untuk nyari persediaan akhir. Kalau persediaan akhir itu dihitung langsung di gudang, ada stock of name namanya. Kemudian, biasanya untuk memudahkan perhitungan HPP ini dilakukan dengan pembuatan kartu persediaan. Jadi kalau kita berbicara apa bedanya periodik dan perpetual, langsung aja. Satu, dari segi jurnalnya, kalau di periodik menggunakan akun pembelian, kalau di perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang. Yang kedua, kalau di periodik tidak ada kartu persediaan. Kalau di perpetual ada kartu persediaan. Itu yang paling signifikan. Nah, dalam perpetual ada apa aja? Kita bedah lagi. Contoh, ini contoh soal. Kita nggak ke perhitungan dulu, langsung aja ke yang harus dikenal adalah 3 metodenya. Dalam sistem perpetual itu ada yang namanya metode FIFO, LIFO, dan average. Kalau FIFO, maksudnya di sini adalah ketika barang masuk pertama, dikeluarkan pertama. FIFO itu adalah first in, first out. Jadi pertama masuk, pertama keluar juga, gitu. Nah, kalau kita berbicara masuk dan keluar, ada yang kedua, namanya LIFO. LIFO itu adalah last in, first out. Kalau last in, first out, artinya keluar, masuk terakhir, dikeluarin pertama. FIFO, first in, first out. LIFO, last in, first out. Jadi bedanya di mana? Pada saat mengeluarkan barang. Kak, apakah kita berbicara barang aja gitu dalam persediaan ini? Tidak. Jadi, Kak, apakah setiap barang yang masuk pertama ketika kita menggunakan FIFO itu wajib dikeluarin pertama? Kalau barangnya boleh yang mana aja.
tapi kita berbicara pencatatan. Artinya yang kita catat di sini adalah nominalnya. Kenapa kita berbicara nominal? Contoh ini. Ketika ada barang tersedia yang harganya 54.000, kemudian masuk yang kedua 60.000. Ketika saldo akhirnya 120 unit dan 180 unit dengan harga yang berbeda. Ya, ini secara garis besar dulu ya. Kita belum bermain perhitungan dan belum bermain kartu persediaan. Ini secara logikanya dulu. Apa yang dimaksud FIFO? FIFO adalah first in, first out. Artinya, barang yang pertama masuk dikeluarkan pertama. Kalau kita berbicara adanya dua persediaan ini, ya, artinya ada yang harga 54.000 per unit dan ada harga yang 60.000 per unit. Maka, kalau kita berbicara FIFO, yang dikeluarkan pertama adalah yang 54 ribuan. Kita belum berbicara berapa yang dikeluarkan ya. Ini hanya secara nalar dulu. Secara logika dulu. Harus diketahui. Ketika persediaan yang tersedia ada dua jenis harga, kalau menggunakan FIFO berarti yang 54.000 dulu. Kalau menggunakan LIFO, yang 60.000 dulu. Karena yang terakhir masuk dikeluarkan pertama. Kak, kalau average gimana? Rata-rata itu akan dirata-ratakan perhitungannya. Nanti ada metode perhitungannya untuk average. Yang penting tahu dulu konsep FIFO dan LIFO. Selanjutnya, apabila barang yang 54.000 ini sudah habis, yang 60.000 ini masih ada sisa, kemudian masuk lagi nih yang 63.000, berarti ada yang 60.000 dan ada harga 63.000. Kalau kita menggunakan FIFO, artinya yang dikeluarkan pada saat penjualan yang mana dulu? Ketika punya persediaan yang harga 60.000 dan harga 63.000. 60.000 dulu. Kalau LIFO berarti kita keluarkan yang mana dulu? 63.000. Bagus. Nah, itu konsep awal yang harus diketahui. Betul. Itu konsep awal banget yang wajib diketahui dengan barang-barang, gitu ya. Nah, kalau average gimana? Average bakal otomatis paham kalau FIFO dan LIFO sudah paham. Nanti tiga-tiganya bakal kakak ajarin. Di pertemuan selanjutnya, tapi untuk perhitungannya. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui jenis kartu persediaan. Ini untuk FIFO. Perbedaannya akan diketahui pada saat mengerjakan. Kalau dari segi bentuk sama aja. Ya, yang penting kenal dulu nih tabelnya. Bahwa dalam kartu persediaan ada tabel yang namanya kolom masuk, kolom keluar, dan saldo. Di masing-masing kolom ini masuk, keluar, dan saldo itu ada kolom unit, ada harga per unit, HP itu harga per unit ya, dalam rupiah. Kemudian total. Total ini atau jumlah ini dihasilkan dari unit dikali harga per unit. Jadi total harga keseluruhan. Kemudian ini ada keluar. Maksudnya kolom ini digunakan untuk kolom pada saat melakukan penjualan. Kalau ini kolom pada saat kita melakukan pembelian. Kalau ini kolom saldo, ibaratnya anggaplah ini buku besar. Gitu. Tapi kita buku besarnya menggunakan ada unit, ada harga per unit, dan ada jumlah. Asumsinya gitu aja biar lebih mudah. Ini untuk FIFO. Perbedaannya di mana? Jelas tadi pada saat mengeluarkan barang ya. Kalau untuk tata caranya nanti dulu biar nggak pusing, nggak pucing. Kemudian untuk LIFO atau masuk pertama keluar pertama, contohnya seperti ini. Nanti untuk tata cara perhitungannya kita akan pelajari tiga-tiganya secara langsung. Kita langsung komparatifkan FIFO, LIFO, average pada saat di pertemuan hari Minggu depan, insya Allah ya. Kemudian, kalau dari segi tabel nih, nggak ada bedanya. Hanya beda nama.
Dan beda apa? Beda isi. Nanti ujungnya apa? Ketika kita menggunakan metode FIFO, menggunakan metode LIFO, menggunakan metode average, itu berbeda dari segi nominal HPP. Di sini HPP-nya, HPP itu adalah total harga yang dikeluarkan. Di sini totalnya 29.640.000 untuk LIFO. Kalau di FIFO 28.620.000. Jadi, yang diakui perpajakan, ya, metode yang diakui perpajakan, yang diperbolehkan gitu. Karena kan di sini sifatnya kita berbicara laba. HPP itu sifatnya mengurangi laba atau mengurangi nominal penjualan. Berarti otomatis kalau kita menggunakan LIFO kan lebih besar tuh dari FIFO. 28.620.000, sedangkan di LIFO 29.640. Otomatis LIFO ini tidak diakui sama perpajak. Maksudnya bukan tidak diakui, nggak dianjurkan untuk dipelajari. Kalau dipelajari boleh, tapi untuk kita melaporkan perpajakan, untuk metode LIFO ini tidak diakui pencatatannya. Karena apa? Karena HPP-nya terlalu besar. Otomatis bakalan mengurangi laba. Kalau mengurangi nilai laba, otomatis nilai pajak terutangnya bakalan berkurang juga. Nah, jadi yang diakui oleh perpajakan adalah FIFO dan average. Karena yang paling masuk akal, yang paling logik itu FIFO dan average bagi perpajakan. Kalau bagi kita mah, mending pakai FIFO ya, karena kan mengurangi laba gitu. Otomatis secara pencatatan, laba kita sekian. Tapi uangnya tetap aman gitu. Kalau kita berbicara pajak, biasanya secara umum laba itu ingin dikecil-kecilkan. Kalau kita berbicaranya untuk kegiatan perbankan, kita ingin membagus-baguskan laporan. Itu sudah lumrah terjadi. Tapi pada akhirnya adalah ada proses audit, jadi nggak akan bisa dimanipulasi laporan keuangannya. Itu materi malam hari ini. Kalau untuk LIFO, untuk apa? Ngeblank. Ini untuk pembelajaran, maksud saya untuk pembelajaran perhitungannya kita akan melaksanakan di hari Minggu depan, ya. Secara konsep, apakah sudah bisa dipahami? Kita diskusi dulu untuk LIFO, boleh? LIFO dan FIFO, kemudian average. Apa yang bisa ditanyakan setelah mengetahui atau mengalami kasus-kasus pada saat pengerjaan FIFO, LIFO, average. Untuk yang semester 3 ke atas mungkin sudah mengalami perusahaan dagang. Kalau yang semester 1, 2 sih biasanya udah untuk kartu persediaan. Boleh, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Belum ada. Oke. Biasanya pertanyaan muncul ketika melakukan pengerjaan. Nah, nanti tugas dari saya adalah menganalisis aja perbedaan dari kartu persediaan FIFO dan LIFO yang ada di PowerPoint. Itu aja. Kemudian nanti di hari Minggu depan kita akan melaksanakan tata cara perhitungan. Jadi jangan sampai bolos di hari Minggu depan ya. Kenapa? Karena itu materi yang sangat penting, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa akhir nih, tingkat akhir, kalau mau kerja di bagian akunting, kemudian kerjanya kebetulan di PT, itu harus tahu tata cara perhitungan HPP, khususnya di PT yang jual beli barang ya. Itu harus tahu. Minimal akuntansi dasar terkuasai ya. Nah, jadi kesimpulannya, malam hari ini kita pemanasan aja, karena kan udah lama nih, kita nggak masuk, 3 minggu kita libur, nggak 3 minggu, deh, setahun ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023. Semoga pertemuan pertama ini bisa diambil
manfaatnya. Kemudian sampai jumpa pada hari Minggu depan. Untuk yang jadwal hari Minggu, jangan lupa masuk lagi. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. siap sama-sama. Kakak tutup ya, KKN Med.